Kebayang nggak kalau ternyata pinjol yang selama ini kita takut-takuti saat kita melakukan galbay, itu ternyata termasuk ke salah satu pinjol yang aman di tahun 2026. Ya, nggak perlu dibayangin lagi, karena emang faktanya Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini masih termasuk loh ke salah satu pinjam online yang aman di Galbay di tahun 2026 ini. Cuman, apa sih alasannya? Kenapa saya bilang aman? Dan apa sih resikonya jika kita nekat Galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini? Karena seperti yang kita tahu, Shopee Paylater ini termasuk ke pinjol yang sudah besar, pinjol yang sudah tersohor, bahkan penggunanya itu terbanyak dari antara pinjol-pinjol lainnya. Karena ya tahu sendiri ya kan, pengguna Shopee udah gitu langsung mengajukan Paylater. Ya gimana nggak banyak coba. Nah, kebanyakan nasabah yang galbay atau punya pinjaman di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini itu selalu takut loh ketika mereka tidak sanggup membayar pinjaman di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Padahal faktanya pinjol Shopee Paylater ini aman loh. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di tab komunitas. Setelah ini kamu bisa langsung klik saja atau di deskripsi video ini. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau gagal bayar di pinjol legal. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, di mana di video kali ini saya akan kasih tahu resiko galbay ataupun gagal bayar di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini, dan alasannya kenapa saya bilang kalau Shopee Paylater ini termasuk ke salah satu pinjol yang aman di tahun 2026 ini. Oke, jadi untuk yang pertama, seperti biasa ya, kalau kita nekat galbay entah itu di pinjol Shopee Paylater dan pinjol lainnya, resiko yang pertamanya itu sama ya diteror ya kan, entah itu lewat WA, lewat telepon, lewat SMS. Cuman ada yang membedakan loh kalau kita diteror oleh Shopee. Nah, Shopee ini bukan hanya neror nomor WA kita saja, bukan hanya neror kartu telepon kita saja, tapi mereka sering neror nomor yang sering kita isiin pulsa. Nah, pasti kamu yang pernah galbay atau saat ini galbay di Shopee Paylater dan pernah ngisi pulsa, entah itu nomor saudara atau nomor teman, pasti diteror kan oleh DC Shopee Paylater. Coba deh tulis pengalamannya di kolom komentar. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan atau kembali ke laptop. Itu sudah jelas ya kan. Cuman cara menghadapinya bagaimana dan sarannya bagaimana Bang kalau kita diteror oleh Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini? Sebenarnya sarannya simpel aja. Jangan pernah baca pesan apapun dari DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Karena meskipun mereka termasuk ke pinjol yang aman di tahun 2026, tapi kalau kamu sering membaca pesannya, itu percuma aja. Kenapa saya bilang percuma? Karena ujung-ujungnya pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan, itu sudah jelas loh. Pasti kamu akan mengalami hal tersebut. Karena DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam itu tidak sembarangan loh ngirim pesan kepada kamu. Mereka merangkai kata-kata dulu sebelum dikirim ke kamu. Jadi makanya banyak atau ribuan nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam yang kena mental, yang ketakutan, itu karena membaca pesan dari DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Jadi buat kamu yang sekarang sedang galbay di Shopee Paylater, hindari yang pertama itu, yaitu resiko yang pertama, diteror oleh DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Sekarang resiko yang kedua, tentang DC lapangan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Apakah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini memiliki DC lapangan atau tidak? Jawabannya tidak. Meskipun mereka ini punya wewenang untuk memiliki DC lapangan ya. Karena seperti yang kita tahu, Shopee Paylater ini termasuk ke pinjol legal dan ada izin atau ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Namun faktanya sampai saat ini mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Karena ya seperti yang kita tahu kan, memiliki DC lapangan itu tidak semudah loh membalikan telapak tangan seperti ini. Jadi itulah alasannya kenapa Shopee Paylater sampai detik ini, sampai saat ini tidak memiliki DC lapangan. Kalau memiliki DC lapangan itu mudah, semua pinjol yang ada di Indonesia ini pasti memiliki DC lapangan. Kan faktanya hanya beberapa pinjol saja yang memiliki DC lapangan. Nah, buat kamu yang ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, jadi itulah alasannya kenapa Shopee Paylater ini termasuk ke pinjol yang aman di tahun 2026. Karena
tidak memiliki DC lapangan. Kan kesimpulan aman di Galbay dan tidak aman di Galbay itu memiliki DC lapangan atau tidak. Jadi kalau tidak memiliki DC lapangan berarti aman di Galbay. Kalau memiliki DC lapangan berarti tidak aman buat di Galbay. Contoh seperti pinjol akun-akun itu tidak aman buat di Galbay. Nah, itu untuk resiko yang kedua, mereka tidak memiliki dasar lapangan dan itu alasannya kenapa saya bilang aman di Galbay. Dan untuk yang selanjutnya yaitu resiko terberatnya. Ayo, pasti kamu berpikir resiko terberatnya ini dibawa ke jalur hukum kan? Salah besar. Tidak ada ya. Mau kita Galbay belasan juta, puluhan juta, kita tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum. Justru resiko terberatnya nama kita masuk slik OJK. Nah, jadi itulah resiko terberat jika kita nekat Galbay di sewa operator dan sewa pinjam hanya nama kita masuk si OJK saja. Karena Galbay di pinjol legal itu perdata bukan pidana. Jadi tidak ada urusannya sama hukum kan. Urusannya itu sama perdata tadi, yaitu nama kita masuk si OJK, di blacklist dan masuk BI checking. Kita tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya, entah itu di bank-bank, bahkan kita tidak bisa ngeredit motor kalau nama kita masuk slik OJK. Itu resiko masuk slik OJK. Oke, jadi itulah resiko Galbay ataupun gagal bayar di sewa operator dan sewa pinjam di tahun 2026 ini. Dan itulah alasannya kenapa saya bilang sewa operator ini itu pinjol yang aman. Dan mudah-mudahan juga buat kamu yang simak video ini, yang awalnya takut, yang awalnya panik, setelah kamu tahu, kamu bisa merasa jauh lebih tenang, tidak takut lagi, tidak panik lagi, karena kamu sudah tahu tentang pinjol sewa operator dan Shopee pinjam ini. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang pembahasan video selanjutnya atau yang ingin dibahas, tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah pinjam online yang saat ini sedang Galbay di sewa operator dan Shopee pinjam, mudah-mudahan utangnya bisa cepat lunas dan ekonomi kalian stabil kembali, karena saya percaya kamu Galbay di sewa operator dan sewa pinjam bukan karena keinginan kamu sendiri, tapi karena ekonomi kamu sedang turun drastis atau di PHK dari pekerjaan. Lebih tepatnya, kamu Galbay ini karena dipaksa oleh dua, ekonomi dan di PHK dari pekerjaan. Ya, mudah-mudahan ekonomi kamu stabil kembali dan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.